Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membacakan buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki bagian kedua. Karya Baek Sae-hee. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan minggu ke-14 dari buku ini, yaitu Obsesi Diet yang Tak Terhindarkan. Waktu kecil, aku tidak peduli sama sekali dengan bentuk tubuhku. Sejujurnya, yang paling mencolok dari tubuhku adalah kulitku yang hipersensitif. Dan selain itu, aku jarang mendengar kritik tentang tubuhku. Yang kuingat, bentuk tubuhku sangat biasa-biasa saja. Namun, aku sangat suka makan. Lalu, karena sedang masa pertumbuhan, tinggiku setiap tahun selalu bertambah. Saat SD sampai awal SMP. Jadi tanpa diet pun perawakanku tetap bisa kupertahankan. Saat itu liburan musim dingin kelas 3 SMP. Aku yang memakai kaos tanpa lengan sedang menonton televisi dan kakak perempuanku yang kebetulan melihat sosokku itu menyudutkanku dengan pertanyaan, "Hei, lenganmu kenapa? Kenapa jadi gemuk begini? Kenapa begini?" Kira-kira itulah pertama kalinya seseorang secara tidak langsung memberitahu bahwa aku terlalu gemuk. Saat itu untuk pertama kalinya aku mulai mempertanyakan bentuk tubuhku dan mulai membandingkan tubuhku dengan tubuh wanita lain. Lantas aku pun jadi membenci tubuhku. Aku memikirkan hal-hal seperti perutku berlemak, tapi dia tidak. Lenganku gempal, tapi lengan dia kecil dan langsing. Dan dengan sewajarnya, rasa jijik pada lemak di perut, wajah dan lengan datang menghampiri. Aku yang awalnya punya standar penilaian tubuh langsing dan gemuk, secara otomatis mulai menilai berbagai bentuk tubuh wanita. Dari yang sangat kurus, cukup kurus, perawakan sedang, agak gemuk, dan sebagainya. Aku merasa semua orang akan mengabaikanku jika aku bertambah gemuk, dan kenyataannya aku memang telah diabaikan. Oleh karena itu, obsesi diet yang kumulai sejak aku SMA tidak terhenti. Meski aku telah berhasil menurunkan berat badan saat beranjak dewasa, dan itu tetap berlanjut sampai sekarang. Halo dok, apa tenggorokan Anda masih sakit? Psikiater, sudah jauh lebih baik, bagaimana kabar Anda? Saya baik-baik saja, tapi lagi-lagi saya panik gara-gara diet. Psikiater, panik bagaimana? Saat ini perusahaan kami sedang merencanakan buku harian psikologis. Buku dengan format catatan harian dari kumpulan kegelisahan psikologis wanita berumur 20-30 tahun dengan tema seperti tuntutan diet, kecanduan cinta, belanja impulsif, gangguan, kendali kemarahan, dan lain sebagainya. Jadi saya mencoba membeli buku dari penulis yang pernah melakukan diet. Di dalam buku itu ada tes kelainan diet dan jika nilai yang didapatkan melebihi angka 27, berarti pembaca menderita kelainan diet serius. Nilai saya 46. Saat itu yang terpikirkan tentu saja, apa ini penyakit? Saya tidak sampai terpuruk karena pemikiran itu, tetapi bisa dibilang saya jadinya seperti mengakui seriusnya kondisi saya. Parahnya, saya melakukan tes itu bersama dengan rekan kerja saya dan nilainya hanya 8. Bingung, kesannya saya benar-benar diperbudak oleh nafsu makan dan diet. Meski begitu, pakaian musim panas saya semua sudah tidak muat lagi karena saya bertambah gemuk. Celana yang saat musim panas lalu pinggangnya terlalu besar dan harus dipasangi ikat pinggang, sekarang jadi pas dipakai. Rasanya saya bisa gila, saking kesalnya. Sebenarnya saya merasa masalah mental saya sudah jauh lebih baik sekarang. Depresi dan kehampaan sudah berkurang. Saya terlalu sibuk sampai tidak ada waktu untuk merasa begitu. Tetapi obsesi saya pada lemak di tubuh masih ada. Psikiater, bagaimana perasaan Anda saat melihat tubuh Anda yang sesungguhnya, bukan saat mengenakan pakaian? Saya benci melihat tubuh saya. Jika melihatnya saya jadi stres karena saya sangat tidak suka dengan bentuknya. Psikiater,
Apakah Anda menganggap bentuk tubuh Anda terlihat seperti gajah? Aku, iya, saya terlihat gemuk, bukan sekedar berisi, tapi benar-benar gemuk. Psikiater, setelah melihatnya, apa nafsu makan Anda akan langsung terpengaruh? Aku, sepertinya saya malah makan lebih banyak karena stres sambil berpikir, masa bodoh. Pertama-tama, saya jadi tidak bisa mengendalikan nafsu makan dan makan tidak teratur. Itu berarti stres saya sangat parah. Saya selalu hanya menikmati suapan pertama saja, dan untuk suapan kedua saya melahapnya dengan stres yang luar biasa. Padahal akan lebih baik kalau saya bisa makan dengan gembira. Tiap kali polanya selalu sama. Makan siang sampai kenyang ternyata tidak serta-merta membuat saya tidak lapar malam harinya. Karena itu siang harinya saya menahan lapar. Ngomong-ngomong, saya sering dengar menahan lapar justru akan membuat kita semakin ingin makan makanan manis. Psikiater, jelas saja itu karena nafsu makan Anda terganggu. Aku, ya, belakangan ini saya merasa saya harus berubah. Jika saya makan sekali saja setelah menahan lapar, keesokan harinya saya pasti makan camilan berlebihan. Kali ini pun saya sampai makan 3 bungkus camilan sekaligus. Setelah itu perut saya jadi tidak nyaman. Saya kehausan, gatal-gatal, dan merasa sangat tidak enak badan. Selain itu, perasaan saya juga menjadi tidak enak karena menyesal. Psikiater, apa Anda tidak suka makan sayur? Aku, saya makan 1 buah apel untuk makan siang atau salad. Psikiater, sebenarnya diet sudah menjadi kecemasan seumur hidup bagi wanita. Sudah jadi seperti pekerjaan rumah. Akan tetapi, jika kita merasa terlalu lapar, kompensasi mental itu suatu saat pasti akan datang. Kita akan merasa harus bersiap untuk menghilangkan rasa lapar itu bagaimanapun caranya. Aku sepertinya begitu. Menahan lapar memang mudah, tetapi sekalinya makan sesuatu, saya tidak bisa berhenti. Psikiater, banyak yang seperti itu, saya juga begitu. Aku, benarkah pil pagi bagus untuk mengontrol nafsu makan? Lalu belakangan malam harinya saya tidak langsung makan camilan. 3 bungkus camilan yang saya makan pun saya beli paginya saat berangkat bekerja dan saya makan ketika menjelang sore. Dulu jumlah yang saya makan kelihatannya cukup banyak sampai orang-orang bertanya, apa ada yang membuatmu stres? Lalu karena kekasih saya terus memperhatikan saya, dia dengan serius menyuruh saya untuk mencoba menceritakan ini kepada Anda. Dia mempertanyakan apakah stres benar bisa dikontrol dengan obat, padahal masalah yang membuat saya paling menderita dan tertekan selalu tentang diet, lemak. Dia meminta saya untuk berbicara dengan Anda karena menurutnya kondisi saya sudah di luar kendali saya. Psikiater, ironisnya tubuh Seishi tidak begitu gemuk saat dilihat oleh orang lain secara objektif. Keinginan menurunkan berat badan juga bergantung pada tingkat kepuasan Anda. Anda melihat diri Anda gemuk, padahal berat badan Anda sudah normal. Tentu saja ada orang yang memperoleh hasil setelah mengonsumsi penekan nafsu makan. Akan tetapi, akan lebih baik jika pertama-tama Anda mencari pengganti dulu untuk kebiasaan hidup Anda. Misalnya camilan. Akan sangat sulit jika Anda langsung memutuskan berhenti makan camilan seketika ini juga. Harus ada hal yang bisa menggantikan kebiasaan itu dahulu. Menghentikan bisa dimanifestasikan menjadi mengurangi. Aku, adakah hal lain yang bisa saya lakukan dengan obat-obatan? Psikiater, apa Anda ingin minum penekan nafsu makan? Kandungannya sama dengan pil pagi, saya juga meminumnya. Obatnya tidak terlalu efektif untuk saya, jadi saya jarang meminumnya. Akan tetapi, ada juga orang yang memperoleh efek besar dari obat itu karena tubuh mereka merespons secara sensitif. Aku, boleh, saya ingin mencobanya. Psikiater,
Ini bukan penekan nafsu makan yang banyak dikonsumsi orang-orang dulu. Dulu, kebanyakan obat yang digunakan oleh klinik diet mengandung bahan pencegah konvulsi, dan efek awal obat itu sangat kuat, akan tetapi efeknya tidak bertahan lama. Sifatnya seperti yoyo. Dibandingkan dengan obat itu, obat sekarang punya efek awal yang cukup lemah. Namun, efek jangka panjang obat itu telah terbukti. Apa Anda mengonsumsi vitamin? Cobalah mengonsumsi sedikit vitamin C, khususnya bagi mereka yang melakukan diet. Kemampuan tubuh mereka dalam menyerap zat gizi pasti menurun. Jadi, saya rasa bagus juga mengonsumsi suplemen yang mengandung vitamin C. Aku, baik, saya mengerti. Psikiater, dulu sebuah departemen obat keluarga menguji perbedaan antara orang yang mengonsumsi vitamin C dengan yang tidak dan mengumumkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi vitamin C mengalami efek diet yang lebih besar. Intinya, vitamin C memiliki efek antioksidan yang menekan penuaan sel akibat konsumsi makanan yang tidak teratur. Aku, benar juga, saya menua. Psikiater, Anda menua? Aku, tentu saja saya menua, soalnya saya tidak terlalu peduli dengan kesehatan. Namun kekasih saya sangat peduli dengan kesehatan. Dia tidak suka mengeluarkan uang kalau nantinya sampai sakit. Dia juga tidak ingin mati karena sakit. Katanya dia paling takut jatuh sakit. Akan tetapi saya benar-benar menganggap kesehatan itu sebagai hal yang sepele. Saya bermaksud menanyakan ini kepada dokter. Saya pikir agak aneh bahwa saya tidak peduli dengan masalah yang dalam standar orang lain dianggap besar dan malah sering tenggelam dalam hal-hal yang menurut orang lain kecil dan tidak sepadan. Misalnya, glaukoma yang disebabkan oleh matinya saraf optik mata tidak membuat saya panik. Saya jauh lebih sensitif dengan luka hati yang diakibatkan oleh perkataan seseorang. Itu lebih membuat saya terus memendam luka. Psikiater, sederhananya pokok masalahnya bukan besar kecilnya masalah, tetapi seberapa berartinya masalah itu bagi Anda. Misalnya, jika prinsip Anda, kalau sakit tinggal diobati saja, bisa saja Anda tidak terlalu cemas saat jatuh sakit sambil berkata, tinggal dirawat pada saat yang tepat saja pasti beres. Aku, jadi itu hanya perbedaan cara pandang. Psikiater, benar, karena perbedaan cara pandang, tentunya orang lain yang melihat masalah Anda bisa saja berpikiran hanya karena perkataan orang. Setiap orang punya reaksi yang berbeda-beda. Aku, jadi apakah sikap saya yang menyepelekan dan tidak peduli pada kesehatan juga ketidaksensitifan saya terhadap luka fisik ada hubungannya dengan psikologis? Psikiater, kalau dipikir-pikir, mungkin itu ada hubungannya juga dengan hasrat menghukum diri sendiri karena Anda ingin menyingkirkan apapun yang menjadikan Anda bahagia. Aku, sepertinya begitu. Rasanya hasrat itu sudah berkurang sedikit demi sedikit. Psikiater, setidaknya saat Anda berhadapan dengan pakaian yang sudah tidak muat dipakai lagi, Anda sudah bisa spontan menghadapi hal itu dengan berpikir, lebih baik tidak usah menimbang berat badan, pokoknya nanti aku harus mengurangi berat badan. Area yang dapat Anda kontrol seperti ini nantinya akan bertambah. Aku, selain itu, karena saya dulu benar-benar tidak percaya diri pada diri saya sendiri, saya jadi mudah terpengaruh oleh perkataan orang-orang yang menilai maupun mencemaskan saya. Akan tetapi, akhir-akhir ini hal semacam itu sudah banyak berkurang. Menyenangkan rasanya saat bertanya-tanya, apa ini pilihanku? Pilihan yang berdasarkan pada apa yang kurasakan dan tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Psikiater, apa Anda bisa mengabaikan pendapat orang lain? Aku, ya, saya jadi berpikir, padahal aku merasa bahagia dan jauh lebih baik. Kenapa ya? Apa aku sudah mengkhawatirkan hal yang tidak penting? Dulu kekhawatiran seperti, aduh, apa aku tidak hidup dengan benar? Apa aku terlihat aneh? Atau kecemasan seperti, apa mungkin sebenarnya hidupku sudah hancur, sudah buruk?
Akan tetapi aku saja tidak sadar. Sangat mengganggu saya. Akan tetapi akhir-akhir ini saya tidak lagi berpikir seperti itu. Kakak saya sering mencemaskan saya, tetapi saya tidak lagi terpengaruh dengan kecemasannya itu. Psikiater. Lalu apakah Anda bereaksi tidak menyenangkan saat orang lain mengkhawatirkan Anda? Reaksi seperti, kenapa dia mau tahu sekali urusan orang? Saya pikirkan, jalani saja hidupmu baik-baik, kenapa malah menggangguku? Psikiater, bagus, kita harus mengutamakan hidup kita. Dewasa ini kehidupan memiliki keberagaman. Ketika melihat orang lain, kita akan berpikir, ya terserah mereka lah mau hidup seperti apa. Dan menganggap kehidupan itu relatif. Akan tetapi, anehnya, setiap kali melihat diri sendiri, kita selalu menilai kehidupan kita dengan pandangan terburuk orang lain. Kita melihat diri sendiri dengan pandangan yang sempit, kemudian terluka karenanya. Sebenarnya, kita tidak perlu seperti itu. Contohnya, tato. Pasti ada orang yang bereaksi, tato kan tidak bisa dihapus, bagaimana kau bisa memutuskan untuk bertato? Dan ada juga yang bereaksi, wah keren. Intinya, kita hanya perlu memandang kehidupan dengan cara seperti saat kita membuang segala stereotip saat ditato lalu berpikir, aku punya alasanku sendiri, kenapa harus menato diri? Aku melakukannya karena tato itu indah. Anda benar, saya banyak menyukai hal semacam itu dalam hidup saya. Akan tetapi, satu masalahnya soal kemampuan saya di perusahaan. Saya masih belum bisa terlepas dari ketakutan akan tidak diakui di perusahaan, akan dibuang, diabaikan, dan dicaci maki. Psikiater, Anda memang tidak akan bisa terlepas sepenuhnya. Kita tidak menjalani hidup ini sendirian. Misalnya, Anda memutuskan untuk masuk perusahaan lain. Anda mungkin akan merasa senang setelah direkrut, tetapi setelahnya akan menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Anda. Beban pun muncul, siapapun pastinya memiliki tekanan dan beban semacam itu. Apa dokter juga punya beban semacam itu? Psikiater, tentu saja, saat saya pikir seorang pasien akan baik-baik saja dan ternyata dia tidak datang, saya akan berpikir, aduh, apa saya sudah melakukan kesalahan? Oh begitu ya, mau gimana lagi? Akhir-akhir ini saya sudah merasa bahagia, bisa hidup, dan saya banyak mempertimbangkan ingin mempertahankan kebahagiaan ini. Pertama-tama, saya sudah menghasilkan uang dengan menulis buku. Jadi saya sudah bisa memberikan uang saku untuk kakak perempuan, adik, dan orang tua saya. Meski tidak banyak, setidaknya sudah ada kebebasan moneter. Oleh karena itu, terpikir oleh saya bahwa sepertinya saya akan selalu membutuhkan kebebasan seperti ini. Jadi saya pun terus mempertahankan keuangan saya. Selain itu, stres yang saya dapatkan di perusahaan lebih banyak disebabkan oleh orang-orang dibandingkan oleh pekerjaannya sendiri. Jadi, stres akibat pekerjaan bukan masalah bagi saya. Padahal tak seorang pun mengatakan sesuatu kepada saya pun tertarik pada saya. Tetapi karena parahnya tekanan yang saya pikul sendiri, saya jadi terus berpikir bahwa saya butuh kebebasan. Saya ingin terbebas dari stres akibat orang lain, persaingan, serta keharusan untuk terus berubah dan tak boleh tertinggal. Psikiater, yang penting kita bisa menerima kenyataan bahwa semua orang mengalami stres semacam itu. Betapapun kita menikmati sesuatu, kita tidak bisa sepenuhnya terbebas dari stres. Stres akan selalu ada. Saat bahagia pun tidak semuanya akan baik. Tetapi saat kondisi mental kita sehat, tentunya kita bisa bersikap tenang. Meskipun seseorang mengganggu kita berkali-kali. Sebaliknya, saat kondisi mental kita buruk, kita bisa saja merasa sangat tersakiti. Hanya karena perkataan sepele. Saat kita beranggapan, sekarang pun merupakan masa yang sulit bagi kita mengetahui bagaimana sebaiknya menjalani hidup agar tidak terlalu menyakitkan dan tidak banyak terluka dan bukan aku saja yang menderita, bisa membuat kita merasa sedikit lebih baik.
Saya memang harus menerima kenyataan. Masalah yang muncul belakangan ini memang membuat saya stres, tetapi saya menikmati pekerjaan saya. Walau hal-hal seperti sering gugup, ketidakmampuan yang menyulitkan, dan orang-orang yang sepertinya sangat jenius membuat saya stres. Sekarang saya merasa menjalani kesibukan itu baik. Akan tetapi, sepertinya stres yang menyerang lebih dari yang saya bayangkan. Saya sangat kelelahan, jadi saya memutuskan mengambil cuti tahunan selama 3 hari untuk 2 minggu ke depan. Saya bilang saya akan pergi selama 5 hari, 4 malam ke Pulau Jeju sebagai ganti liburan musim panas. Saya akan beristirahat sejenak dan kembali untuk bekerja keras lagi. Psikiater, wah, itu tempat saat bunga sakura akan bermekaran. Anda sudah mengekspresikan diri, menurunkan berat badan, dan Anda bilang semuanya baik-baik saja. Jadi akan lebih baik jika Anda memberi perubahan dalam kehidupan Anda yang lainnya. Misalnya saat diet, daripada berpikir mau makan apa, lebih baik melakukan suatu olahraga. Hari ini saat kekasih saya mengajak pergi mendaki. Saya sempat menolaknya, biasanya kekasih saya pasti akan memaklumi. Tetapi hari ini dia bilang, ayo pergi, cuacanya juga cerah. Saya pun akhirnya ikut pergi. Setelah pergi rasanya menyenangkan. Psikiater, itulah kunci untuk menurunkan berat badan. Kenyataan bahwa hampir tidak mungkin menurunkan berat badan dengan meningkatkan intensitas olahraga. Menu diet. Psikiater, benar. Saat intensitas olahraga meningkat, nafsu makan juga meningkat. Oleh karena itu, dengan semakin sering berolahraga, sudah pasti kita semakin banyak makan. Lalu rasanya juga akan semakin lelah. Saat lelah yang terpikir adalah, aku sudah berolahraga sebanyak ini, jadi aku boleh makan banyak. Untuk itu, lebih baik mencoba mempertimbangkan beberapa cara untuk mengurangi berbagai jenis karbohidrat atau gula. Pertama-tama, yang perlu Anda ketahui bahwa pada sirkuit reward otak. Sirkuit reward otak adalah bagian dalam otak manusia yang berperan dalam memberikan perasaan senang, nikmat, dan sejenisnya. Pada sirkuit reward otak, gula memberikan perasaan puas secara langsung melalui proses yang sangat sederhana. Lalu, obat-obatan yang memberi efek cepat biasanya tingkat ketergantungannya kuat, misalnya saja narkoba. Jika obat langsung memperlihatkan efek setelah dimakan, efek itu juga akan segera hilang. Makanan-makanan manis sifatnya juga sama seperti obat-obatan itu. Mengenai obat penekan nafsu makan, Anda bisa memutuskan untuk mengonsumsinya setelah menghabiskan obat malam atau apa Anda ingin meminumnya saat makan siang. Pagi hari sekitar pukul 8:30. Saya selalu minum pil pagi. Obat tidur yang dokter berikan waktu itu juga sepertinya bekerja dengan baik. Saya masih sering terbangun, tetapi mungkin bisa dibilang saya merasa tidur saya sedikit lebih nyenyak. Psikiater, kalau begitu lebih baik obat penekan nafsu makannya dikonsumsi siang hari daripada malam hari. Baik dok, saya mengerti. Sampai bertemu lagi minggu depan. Hanya tubuh yang sangat biasa-biasa saja. Entah mengapa setiap orang yang aku temui berkata, aku tambah gemuk. Jadi aku tidak suka bertemu dengan siapapun dan tidak suka pergi keluar. Kalau ada yang bilang aku bertambah gemuk, yang kudengar adalah aku semakin jelek. Dan kalau ada yang bilang terlihat bagus, yang kudengar adalah aku terlihat montok. Lalu bagiku, montok dan bertambah gemuk itu sudah pasti dianggap tidak cantik, menyedihkan, dan pantas untuk diabaikan. Pandangan orang lain saat menilai penampilanku menjadi caraku memandang diriku, dan pandanganku sendiri itu menusuk, lebih tajam dibandingkan orang lain, karena aku menilai diriku dengan lebih tajam dan lebih teliti. Obsesi terhadap penampilan, obsesi diet, dan depresi. Hal itu semakin mengikatku dan berubah menjadi tekanan yang meledak sebagai bulimia.
Bulimia adalah gangguan makan berupa kecenderungan untuk memuntahkan kembali makanan akibat rasa kurang puas terhadap berat badan. Yang lebih serius, tanpa kusadari ternyata 10 tahun sudah berlalu semenjak pertama kali aku merasakan obsesi tersebut. Selama masa SMA tubuhku montok dan aku sudah lebih kurusan setelah kuliah, tetapi tetap tidak menjadi cantik. Namun sudah tidak ada yang mengataiku saat berjalan-jalan sambil memakan kentang goreng, dan aku sudah tidak lagi mendengar kata-kata, "Makanya kau tambah gemuk," saat aku langsung makan coklat setelah makan nasi. Aku senang mendengar orang berkata, apalagi yang perlu diturunkan, saat aku berkata ingin diet. Kekuatan yang kecil dan aneh. Aku dimabukkan oleh hal itu. Menurunkan berat badan semata-mata untuk memenuhi laporan semester pandangan orang-orang dan bukannya untuk kesehatan sendiri. Nafsu makan yang tidak terkendali datang menekan saat aku memikirkan itu. Akhirnya yang tidak bisa mengontrol itu adalah aku sendiri. Jadi semua itu adalah salahku. Baik, bagian ini telah usai. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di bagian berikutnya dari buku ini. Terima kasih.